Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan baik jasmani kita maupun rohani kita, dan kita selalu diberikan panjang umur, dan juga kita selalu dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita akan coba mungkin membicarakan tentang yang sekarang sedang marak, yaitu lampor dan juga keranda terbang. Ya, mungkin kalau kita flashback kalau kita lihat di situs atau di YouTube, itu lampor itu sudah ada semenjak tahun 1960, dan itu adanya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, itu terjadinya adalah pada saat ada wabah penyakit yang itu berbarengan dengan adanya mungkin ada lampor, ada terbang. Yang konon mitosnya pada saat ada seseorang yang memang melihat keranda terbang, itu katanya orang tersebut akan meninggal. Ya, seperti itu. Coba nanti kita akan kuak lebih dalam lagi sebenarnya dari wujud mungkin makhluk lampor atau keranda terbang itu seperti apa sih. Ya, nanti kita akan kuak lebih dalam lagi secara metafisika dengan teman kita Oji, yang mungkin bisa melihat lebih dalam sebagai dengan mata metafisikanya. Oke, mungkin nanti kita akan tanya lebih dalam lagi ke pantengin terus podcast Kata Sejarah. Jangan percaya kata orang. Sebelum nonton Kata Sejarah lagi bersama Kata Sejarah. Sekarang kita mau coba tanya sama Oji. Kira-kira menurut pandangan metafisika yang mungkin secara umum lampor dan keranda terbang itu seperti apa gitu? Jadi gini loh, lampor itu kan setiap daerah itu ada mitos sendiri urban legend yang terjadi di daerah masing-masing. Mungkin secara umumnya lampor itu dikaitkan dengan keranda terbang dan akan terjadinya penyakit, penyakit itu loh. Tapi menurut sosok metafisika itu lampor itu jenis makhluk yang tercipta dari kabut gitu loh. Dari kabut dia itu datang dan membawa bencana. Dan sosok keranda terbang itu adalah wujud visualisasi dari, kita bisa disebut dengan kayak misal nanti kena penyakit terus meninggal. Nah itu wujudnya seperti itu. Berarti keranda itu mungkin nanti sebagai simbol bahwa ada yang meninggal. Jadi kita harus siap bahwa kalau ada istilahnya pagebluk itu penyakit biasanya di Jawa disebutnya pagebluk. Diartikan seperti itu. Teman-teman, jadi mungkin bisa dikatakan memang sebuah asap yang berkembang lama-lama itu menjadi sebuah bentuk bentuk makhluk yang mungkin bisa katakan matanya pun akan bentuk mata merah itu yang memang akan benar-benar kalau kita mungkin melihat sangat menakutkan juga Tapi ada cerita lagi nggak sih mungkin yang pernah dialami mungkin dari tetangga atau saudara atau jadi teman? Ini pernah terjadi di daerahku Ini real pernah terjadi. Kira-kira tahun berapa itu? Ini sekitar tahun 1995. Udah 5 udah lama, karena itu udah
posisi saya masih kecil ya, itu jadi di sana itu ada sebuah mitos urban dan bahkan warga rumah sekitar itu pernah melihat langsung tanpa metafisika pun sudah pernah melihat langsung. Nah ini boleh tahu di tepatnya daerah mana nih? Masih di daerah Cilacap ya. Oh daerah Cilacap. Oke. Terus ya di situ tuh ada sosok keranda itu, cuma yang bawa itu nggak ada kepalanya gitu. Oh lah kalau itu datang berat besoknya itu ada yang sakit terus meninggal atau ya bahkan macam-macam gitu. Oke, tapi pada saat memang melihat keranda dan apa sih kepala buntung yang bawa keranda itu emang benar besoknya itu ada yang meninggal. Iya. Oh, oke. Ya, jadi teman-teman menonton Kita Sejarah. Jadi ya ini kebenaran dialami sendiri oleh. Jadi yang ngalamin siapa ini sebenarnya? Yang pernah lihat itu paman sama ayahku ya. Ya itu lihat sosoknya langsung dan bahkan mengikuti sosoknya itu udah dekat tapi tiba-tiba menjauh dan hilang gitu. Oh, ya. Jadi ini menarik juga ya. Jadi yang mengalami sendiri adalah paman dan orang tuanya Oji ya. Mungkin Oji waktu itu masih umur 5 tahun atau berapa tahun, itu sekitar tahun 1995. Dan ini menarik juga ya, ternyata di tahun segitu yang Oji masih kecil ngalamin sendiri. Ternyata pada saat memang ada keranda terbang itu besoknya itu ada yang meninggal gitu. Ada yang meninggal benar. Oke, ini kalau saya bilang sih ya cukup menarik. Cuma kita bikin penasaran aja nih. Sebenarnya sih kalau orang bilang oh ini cuma mitos, tapi ya ada yang mengalami sendiri. Dan kita coba infonya kan katanya di setiap daerah itu adalah berbeda-beda ya. Nah kita akan coba visualisasikan juga nanti ya. Nanti kita akan visualisasikan mungkin bentuknya. Ya mungkin khususnya di Cilacap itu mungkin seperti apa. Tapi kan ini yang Oji kala alami pada orang tuanya dan pamannya itu adalah sosok kepala buntung. Iya, jadi yang bawa keranda itu nggak ada kepalanya. Orangnya berjumlah 5, satu bawa payung, yang keempat itu mikul keranda. Oh, berarti lebih dari satu. Iya. Oke. Ya, pantengin terus podcast Kata Sejarah. Jangan percaya kata orang sebelum nonton Kata Sejarah. Kembali lagi dengan Kata Sejarah. Ya, kita akan coba untuk visualisasi ya dengan mata ya metafisika dari Oji ya. Ya terus terang aja ini bukan ya mungkin orang mengira oh ini main-main, bukan ya. Ini real, kita itu melihat dengan ya mungkin dari kelebihan Oji gitu kan. Dan ini bukan hal yang main-main orang mengiranya oh, itu mah gampang hanya bukan ya. Itu ibarat kata itu menguras tenaga dan juga apa ya kalau saya bilangnya energi yang ada dalam tubuh karena kita menembus dimensi lain ya, sehingga kita harus benar-benar dalam keadaan fit juga. Jadi kira-kira ya mungkin kalau ini mungkin sosok di daerah mana gitu aja kalau ya mungkin ini yang ada di daerahku ya yang dikenal dengan Lampung Purba. Kita akan visualisasikan ya, kita harus flashback ke masa lalu di tahun itu sosoknya kayak apa sih. Kita akan coba visualisasikan ya. Oke. Ini bukan settingan, ini masih kosong ya. Terus kita akan gambar dulu ya. Oke, kita buat sosoknya. Ya minta ya doanya ya teman-teman ya, karena ini bukan hal yang main-main. Pada saat seorang sedang menggambar itu kita pun tidak bisa
dan juga kita sudah visualisasikan yang mana Oji melihat sosok Lampor dan keran terbang itu di masa yang waktu kejadian di daerahnya dekat rumahnya. Ya, nanti bisa dijelaskan, ya, nanti Oji sendiri yang menjelaskan ya sebenarnya seperti apa sih sosok dari Lampor dan keran terbang. Oke. Ya, mungkin bisa jelaskan Ji seperti apa. Ini yang terjadi di daerahku ya. Jadi Lampor itu terbuat dari kabut yang diselimuti dengan energi negatif, dan itu terjadi ketika akan ada wabah penyakit atau yang biasa disebut dengan pagebluk. Jadi Lampor itu menyerupai kayak apa ya, semacam orang memakai jubah ya, cuma dia itu selimut kabut gitu loh, dan energi itu membuat sehingga matanya tuh merah gitu. Jadi ini energinya luar biasa, dan biasanya kalau terjadi ada Lampor dan keranda terbang itu diselingi lagi dengan hantu ketok pintu yang malam-malam, dan itu benar-benar terjadi di daerah saya. Itu udah menjadi urban legend yang nyata di daerah saya, dan ini saya gambarkan visualisasi flashback mengenai sosok keranda yang dibawa oleh orang tanpa kepala. Ini pernah terjadi di tahun 1995 dan 2001. Berarti yang bawa keranda ini nggak ada kepalanya ya? Sama sekali nggak ada kepalanya, semua berjumlah 5, dan lampu ini yang ada di depan membuka jalan. Oh ya, oke. Berarti yang bawa keranda ini nggak ada kepalanya ya, yang 5 ini gitu loh. Dan ini adalah yang sosok hitam besar ini adalah yang membuka jalan ya. Jadi keranda ini disimbolkan sebagai kematian, bahwa penyakit itu akan membawa kematian. Kayak gitu. Jadi mitos Lampor yang berkembang di semua daerah ya masing-masing itu berbeda-beda ya. Dan ini yang terjadi di daerahku seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini penjelasan dari Oji. Mungkin ada lagi yang jelasin Oji? Mungkin ya kita percaya nggak percaya ya, semua itu bergantung keimanan kita masing-masing ya. Cuma kalau mengenai sejarah dan mitos itu kita kuat berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang menjadi kisah nyatanya gitu. Ya, teman-teman, jadi yang memang dilukiskan oleh Oji ya secara mata batinnya ya, melihat dari kejadian yang flashback ya di tahun 1995 ya, kita boleh yang namanya ya bukan mempercayai ya kita melihat yang memang sedang marak di tahun 2021, dan juga kita bisa melihat juga di tahun 1995 yang mana kejadian lagi setelah sekian puluh tahun ya. Tetap pada intinya kita serahkan semuanya kepada yang di atas ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana ya segala sesuatu semuanya pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita boleh ibarat kata mendengar semua cerita atau mitos dari Lampor dan keranda, dan tetap semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena semuanya tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu penjelasan dari Oji dan saya ya. Tetap ya, jangan kemana-mana, jangan percaya apa kata orang sebelum nonton Kata Sejarah. Oke, kembali lagi dengan podcast Kata Sejarah ya, yang tadi kita sedang membicarakan Lampor dan keran terbang ya. Ya, demikian yang bisa kita jelaskan ya, baik nyata dan baik metafisika ya, baik nyata maupun baik metafisika ya. Tapi tetap semuanya, segala sesuatu kita kembalikan kepada yang di atas ya. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.